Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel ini berisi tentang 10 penulisan bahasa Indonesia yang sering salah digunakan. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi bangsa ini. Kita sudah gunakan setiap harinya, baik dari segi tulisan maupun ucapan. Meskipun bahasa ini sudah kita gunakan dari sejak lahir, masih ada saja kesalahan dalam penulisan kosakata bahasa Indonesia untuk orang Indonesia sendiri. Bahkan, kadang kita tidak menyadari kalau menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhirnya malah semakin menyesatkan orang lain juga deh mengenai tulisan mana yang benar dan salah. Ayo, coba cek deh, siapa tahu penulisan kamu juga sering salah. Penulisan kosakata seperti apa saja sih yang sering kali salah tulis? Yuk, cek penulisan berikut ini. Pertama, silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, sering tidak sih melihat kalimat sapaan seperti silahkan masuk. Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi nih, karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar sila, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sebilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Yang kedua, antri atau antre. Lagi janjian sama teman. Bro, udah sampai mana? Udah berangkat belum? Iya nih, udah di stasiun kereta, lagi antri beli tiket dulu. Tunggu ya. Menurut kamu, penulisan kata antri di pembicaraan tadi sudah tepat belum? Ya, cara penulisan ini juga salah dan yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai ikutan salah ya. Yang ketiga, sekedar atau sekadar. Kalau sedang membuat tulisan, biasanya kamu lebih menulis kata sekedar atau sekadar. Untuk kamu yang sudah menggunakan kata sekadar, selamat, kamu sudah tepat. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar, maka yang tepat adalah sekadar. Yang keempat, di mana atau di mana. Penulisan kata di mana kurang tepat apabila kita merujuk dengan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Jadi penulisan yang tepat adalah di mana. Yang kelima, aktivitas atau aktivitas. Nah, untuk penulisan kata ini ada pengecualian nih. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya ada menemukan kata dasar aktif. Jadi kamu menulisnya dengan tulisan aktivitas. Tapi yang sebenarnya sebetulnya adalah aktivitas loh. Yang keenam, praktek atau praktik. Apakah kamu lebih sering menggunakan kata praktek daripada praktik? Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ic, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar, adalah malapraktik, bukan malapraktek. Yang ketujuh, analisa atau analisis. Kalau lagi membuat tulisan ilmiah, pernah tidak kita menggunakan kata analisa atau analisis? Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analisis. Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran yesis berubah menjadi isis. Jadi dicatat ya, yang benar adalah analisis, bukan analisa. Yang kedelapan, nasihat atau nasihat. Tahukah kamu kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab? Kata ini berasal dari kata kerja naksaha, yang berarti khalaqsa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar nasihat atau nasihat? Yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan i bukan e.
Yang kesembilan, resiko atau risiko. Masih sering menggunakan kata resiko? Mulai sekarang, ayo ubah tulisanmu yang benar menjadi risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris risk. Kalau kita mau coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang ke-10, peduli atau peduli. Nah, kalau kata yang satu ini juga sering keliru nih, dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Makanya, yuk mulai peduli dengan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Bagaimana? Apakah kamu termasuk salah satu yang sering melakukan kesalahan penulisan tadi? Mulai sekarang, yuk perbaiki cara penulisan kita supaya sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyesatkan orang lain juga. Tunjukkan kalau kita bangsa Indonesia bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.